Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita akan bahas untuk video kali ini adalah terkait dengan penemuan seorang anak ya usia 5 tahun berjenis kelamin perempuan di Pantai Cihara, Kabupaten Lebak, Banten pada Kamis 19 September 2024 lalu. Pada saat ditemukan, kondisinya sangat luar biasa menyedihkan sekali. Foto-fotonya sudah banyak beredar di sosial media. Kondisi yang bisa digambarkan adalah Akila Tunisa Priska Helen ini yang berusia 5 tahun, kondisi wajahnya itu tertutup dengan lakban. Ini kejam banget ya. Siapa yang tega membegitukan Akila yang masih usianya 5 tahun? Hari ini sudah ada keterangan resmi dari Kapolres Cilegon, AKBP Kemas Indra Natanegara, di mana sudah ada penangkapan 5 tersangka di sini. Yang ngebuat kita geleng-geleng kepala, ternyata 3 tersangka ini perempuan, 2-nya adalah laki-laki, dan 2 perempuan yang merupakan tersangka tersebut merupakan tetangga dari ibunda korban sendiri. Bahkan salah satunya itu merupakan sahabatnya. Jadi bagaimana ceritanya, kronologi dan juga motif dari semua ini sudah dikumpulkan sementara dari tim Kapolres Cilegon ini. Dikatakan bahwa pada saat ditemukan dari Akila ini memang ditemukan banyak sekali luka-luka lebam. Awal ceritanya adalah menurut Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indra Natanegara, pihak keluarga itu melaporkan kehilangan putrinya pada hari Selasa 17 September 2024. Saat itu ibundanya itu lagi berada di rumah, Akila juga di rumah, tapi harus menjemput sang suami yang gak jauh dari rumahnya. Pada saat menjemput, Akila ditinggal di rumah tersebut. Pada saat pulang, ibunya kaget. Ini di mana nih Akila gitu? Makanya langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi terdekat. Dan 2 hari kemudian di tanggal 19 September 2024, hancur hati orang tua Akila pada saat melihat putrinya sudah seperti itu. Yang lebih konyol lagi, ternyata setelah ada penetapan tersangka, ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Pertama adalah Saenah, kedua Eni, ketiga Rahmi, Yayan, dan Ujang. Dan ternyata, kalian tahu, 2 orang yang menjadi tersangka ini di hari kejadian pun juga sempat pura-pura nolongin ibunda dari Akila. Nolongin, memberikan kayak, sabar ya Bu ya, kita cari bareng-bareng. Habis itu dikatakan kita anterin juga untuk melaporkan ke kantor polisi terdekat. Jadi luar biasa, aktingnya hebat banget. Nah, pada saat ditangkap pada hari Sabtu 21 September 2024, ini ditangkapnya di 2 wilayah berbeda, tapi mereka ditangkap di hari yang sama. Yang pertama itu di Cilegon, yang kedua di Pandeglang. Dan semuanya ditangkap siang hari dan juga malam hari. Motifnya apa? Ternyata motifnya ini sementara ya, itu ada rasa kayak sakit hati. Karena profesi dari ibunda korban ini kan ternyata tukang kredit dan masalah hutang piutang. Jadi Saenah dan Rahmi itu, 2 tersangka ini merasa kesal karena ditagih utang sama ibunda korban. Apakah hanya itu doang motifnya? Karena ada keterangan juga si Saenah dan Rahmi ini katanya kan mereka ini sebagai kayak dalang sekaligus eksekutornya. Mereka itu ngakunya adalah memberikan uang 50 juta rupiah untuk sekelompok orang-orang yang diminta bantuan. Tapi utangnya berapa memangnya? Kalau secara logika ya, hutang dari mereka ini dengan ibunda korban kan paling ya jual barang kredit. Apakah kreditnya sampai ratusan juta rupiah atau hanya hitungan beberapa juta rupiah? 50 juta rupiah untuk ngebayar orang itu termasuk yang sangat luar biasa mahal sekali. Ada beberapa teman-temanku yang berada di kawasan Cilegon, ini nggak semuanya teman-teman. Ada yang bilang, Anjas, kawasan Cilegon tuh sebagiannya itu termasuk dalam zona merah, terutama untuk bagian leasing. Karena apa? Di situ tuh banyak loh yang pada saat kayak motor atau tagihan utang dan sebagainya, pada saat mereka mau menagih utang atau leasing, yang ada mereka dibawain golok gitu kan, yang nggak berani nagihnya. Apakah seperti itu? Masih ada di bagian tersebut, tapi jujur untuk bagian ini memang nggak bisa menutup mata, sakit hati itu walaupun kesannya simple, tapi ini adalah motif yang umum terjadi pada kasus pembunuhan. Dan juga pelakunya memang bukanlah orang yang jauh teman-teman. Dan
Saat ini mereka sedang diamankan di Mapolres Cilegon, dan dari eksekutornya ini ada Emi, itu adalah salah satunya, tapi aku nggak yakin itu cuma satu-satunya, karena kan ini sudah pasalnya adalah pembunuhan berencana ya, pasal 340, di mana hukuman yang dikenakan maksimalnya adalah mati atau seumur hidup, atau 20 tahun penjara. Ada salah satu statement yang digali dari sejumlah media yang mengatakan bahwa kalian tahu nggak si Akila itu, menurut keterangan dari beberapa media yang mengatakan bahwa Akila sempat kayak dipukul atau dihantam dengan shock breaker. Habis itu wajahnya itu didudukin, kemudian dibegitukan. Makanya nggak heran dari Kapolres Cilegon kan mengatakan pada saat dilihat sebagian sementara ini dari hasil visum, memang ada banyak sekali luka-luka lebam di situ. Sebegitu bencinya ya seorang siapa pelaku yang menjadi otak ini semua, yang begitu benci banget sama ibunya. Apa yang kira-kira dikatakan gitu sama ibunya? Tapi menurut aku, apapun yang dikatakan oleh ibunda dari korban bukanlah sebuah excuse. Mereka boleh melakukan akila. Dari bagaimana kasus ini bisa terungkap sebenarnya adalah karena ada jejak digital juga. Keluarga korban itu mengatakan bahwa beberapa minggu terakhir memang sudah mendapatkan kayak teror, ancaman melalui WhatsApp. Katanya dibilangin, kamu hati-hati ya, nanti kamu saya habisi, bukan cuma kamu, suami kamu dan juga anak kamu. Dan ternyata itu terbukti. Nah, dari jejak digital itu, kemudian di cross-check siapa sih orang-orang tersebut. Ternyata malah sahabatnya sendiri, tetangganya sendiri yang menjadi dalang ini semua. Dan sampai saat ini pihak kepolisian mengatakan bahwa ibundanya dari korban ini kan sempat dirawat di rumah sakit ya, karena nggak kuat menerima berita ini, tapi sekarang sudah keluar dan akan dilakukan pendalaman lebih lanjut apakah murni motifnya hanya karena itu doang. Nah, dari peranan-peranan dari kasus ini kan paling tidak ada 4 peranan ya kalau sudah berencana. Siapakah dalangnya, siapakah eksekutornya, siapakah yang membantu, siapakah yang mengetahui. Dari 4 peranan ini nanti akan mengidentifikasikan atau menentukan hukuman yang tepat apa. Kalau untuk dalang, ya dapat dipastikan lah mereka akan menjadi yang mendapatkan paling tinggi. Tapi kalau aku lihat di sini, yang 3 pelaku perempuan ini, kedua itu adalah dalangnya, sementara yang lainnya itu satu itu adalah eksekutor. Eksekutornya kalau dibilang sama AKBP Kemas Indra Natanegara, ini adalah eksekutornya cuma Emi ya, inisialnya E gitu. Tapi kan ada 5 pelaku di sini. Berarti apakah 2 pria tersebut yang ada dalam peristiwa ini peranannya hanya membantu mengikat atau seperti apa? Dan 2 yang lainnya yang merupakan tersangka tetangganya dari ibu korban, Saenah dan Rahmi, ini menurut aku mereka adalah otaknya, dalangnya, karena mereka tuh yang bilang saya tuh kesal gitu sama si ibu korban karena kami ditagih utang berkali-kali. Ya, kalau punya hutang ya harus dibayar dong. Dan satu hal yang ngebuat kita juga heran, kenapa mereka tega gitu ya, menculik anak masih usia 5 tahun gitu teman-teman. Jadi menurut aku sudah nggak ada lagi excuse, mereka harus diberikan hukuman yang maksimal, adalah hukuman yang seumur hidup minimal. Karena ya kita tahu bahwa kalau orang-orang yang bisa tega melakukan seperti ini biasanya itu sudah memiliki jiwa kayak psikopat atau sosiopat. Karena kalau kalian lihat foto-fotonya Akila Tunisa ini kan ya, yang usia 5 tahun, itu ngeri banget loh, di lakban, kemudian kondisinya tuh lebamnya banyak banget. Nah, ini buat kalian tahu teman-teman, antara psikopat dan sosiopat itu agak-agak mirip tapi penyebabnya berbeda. Psikopat, sosiopat itu sama-sama perilakunya seperti ini. Suka menghabisi orang lain, terus juga melakukan tindakan kriminal lah intinya. Tapi penyebabnya berbeda. Kalau psikopat itu karena bawaan dari lahir. Maksudnya gimana? Orang yang punya kepribadian psikopat itu pada saat di X-ray, bagian syaraf di otaknya, itu ada yang terputus. Itu adalah bagian empatinya. Jadi pada saat mereka melakukan tindakan kriminal, mereka nggak ngerasa bersalah, biasa-biasa aja. Itu adalah psikopat, penyebabnya adalah karena bawaan dari lahir. Sementara kalau sosiopat, perilakunya juga sama. Mereka melakukan tindakan kriminal, tapi penyebabnya yang berbeda. Ini bukan karena bawaan lahir, tapi karena pengaruh lingkungan. Misalnya, mereka tinggal di lingkungan yang penuh dengan kriminalitas. Mereka harus menghabisi orang lain.
Kalau enggak, saya nggak bisa bertahan hidup, saya yang akan dihabisi. Atau bahkan mereka harus mencuri, kalau enggak mereka nggak bisa makan. Jadi penyebabnya adalah karena faktor lingkungan. Jadi pada saat kalian melihat ada sebuah lingkungan yang sudah penuh sekali dengan tindakan-tindakan kriminal, hati-hati, itulah sarangnya di mana para sosiopat ataupun juga psikopat. Perilakunya sama, hanya penyebabnya yang berbeda. Dan untuk psikopat itu tidak bisa disembuhkan. Tetapi sosiopat itu masih bisa disembuhkan tentunya dengan kerja keras yang luar biasa dengan penanganan yang harus ekstra. Dan kita lihat nanti rilis resminya seperti apa. Apakah motif ini adalah hanya satu-satunya atau ada motif yang lain lagi. Kita tahu dalam sebuah tindak kejahatan itu kompleks biasanya, apalagi sudah berurusan dengan sakit hati. Ini juga menjadi pelajaran ya buat kita. Sakit hati itu adalah hal yang sangat subjektif. Mungkin bagi kita hanya gara-gara pernyataan statement yang kecil, bercandaan, tapi itu ngebuat orang tuh sakit hatinya luar biasa. Tapi kita juga nggak bisa ngontrol ya untuk bagian-bagian tersebut. Kita akan coba lihat perkembangannya seperti apa. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa semuanya. Bye.